الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tarawih Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawanya menyebutkan bahwa ada 5 fitrah yang Allah fitrahkan kepada seluruh manusia sesaat ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah yang pertama itu adalah al-fitrah ad-diniyah, fitrah beragama. Manusia itu siapapun dia, berasal dari negara manapun dia, dari suku manapun dia, secara fitrahnya dia adalah punya kecenderungan kepada yang namanya agama. Dia percaya ada kekuatan di luar dirinya. Dia punya naluri untuk taat, patuh dan menjalankan perintah-perintahnya. Itu adalah al-fitrah ad-diniyah yang Allah semayamkan di jantung hati setiap manusia. Di bulan Ramadan ini al-fitrah ad-diniyah itu mengental, mengkristal dan kemudian menguat. Jangankan kita yang udah biasa ke masjid, ya, karena fitrah diniyah ini artis-artis aja pada pakai jilbab, penyiar-penyiar pada pakai kerudungan. Itu makanya kenapa? Karena semuanya itu punya namanya al-fitrah ad-diniyah. Yang kedua, semua manusia itu punya yang namanya al-fitrah al-jamaliyah. Setiap manusia itu senang sama yang indah, suka sama sesuatu yang menawan dan mempesona. Ini orang segini banyaknya, kalau sama yang cakep semuanya demen, sama yang indah semuanya suka. Kenapa? Karena fitrah kita itu sebagai manusia emang demen sama yang cakep-cakep, suka sama yang indah-indah, dan suka sekali kepada sesuatu yang menawan dan mempesona. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan menyukai hal-hal yang indah. Yang ketiga, kita punya namanya al-fitrah al-aqliyah. Kita dianugerahkan oleh Allah dari sejak kita diciptakan adalah kemampuan berpikir, menyenangi hal-hal sesuatu yang berpengetahuan, menyukai sesuatu yang bersifat yang namanya wawasan. Secara naluri kita nggak suka yang namanya kedunguan. Jadi kalau ada sesuatu yang dungu, itu sebenarnya kita nggak ada yang suka. Karena naluri kita manusia itu adalah berpikir, cerdas, dan kemudian berwawasan. Itu makanya kalau ada yang ceramah, kalau isinya itu aja, itu kita bosan. Agak nambah apa-apa gitu kira-kira. Itu kenapa? Karena kita adalah makhluk yang berpikir. Maka kalau ada ustadz yang menyampaikan ada sesuatu yang baru itu, kita kemudian menjadi senang. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang berpikir. Yang keempat, al-fitrah asy-syujaiyah. Kita ini manusia dianugerahi oleh Allah yang namanya fitrah keberanian. Cuma memang ada yang berani betul.
Ada yang nyalinya ciut-ciut banget, ya, di rumah sendirian bakal berani. Ya, itu kenapa? Karena nyalinya memang sangat ciut. Nah, yang kelima, hadirin, adalah kata Ibnu Taimiyah, al-fitrah al-islamiyah. Setiap manusia itu punya fitrah yang namanya guyub, akur, damai. Semua manusia itu siapapun demen yang namanya guyub, yang namanya akur, yang namanya damai, dan yang namanya bersatu. Setiap manusia karena dia punya naluri, dia nggak suka tuh gontok-gontokan. Semua manusia itu nggak suka kalau dia pecah belah, karena manusia nalurinya adalah damai, akur, guyub, dan kemudian bersatu satu dengan yang lainnya. Hadirin, Al-Quran menganjurkan kita umatnya untuk sentiasa bersatu dan melawan yang namanya perpecahan, melawan yang namanya gontok-gontokan satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya Al-Quran mendorong kita ini agar bersatu, berpadu, guyub, dan menjaga kedamaian? Pertama, Al-Quran memberitahu kepada kita bahwa manusia itu, ya, dari Chicago, ya, di Amerika sampai dengan di Dago, Bandung, kalau kata Al-Quran, semuanya itu berasal dari sumber yang sama. Mau hitam, mau putih, mau bule, mau bulu, itu kalau kata Al-Quran sumbernya satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Jadi manusia ini dari seluruh dunia yang sekarang hidup itu sumbernya berasal dari yang satu. Yang kedua, Al-Quran menganjurkan kita untuk bersatu dengan menyatakan pada dasarnya semua umat itu adalah umat yang satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Pada dasarnya semua umat ini itu adalah umat yang satu, nggak ada beda-bedanya. Kenapa? Karena kata Al-Quran, manusia itu pada dasarnya adalah umat yang satu. Yang ketiga, Al-Quran itu luar biasa ketika dia menganjurkan untuk bersatu. Maka Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, bersuku-suku, berbangsa-bangsa Allah ciptakan adalah agar saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah bukan karena Eropanya, bukan karena Arabnya, bukan karena Amerikanya, bukan karena Indonesianya, bukan karena Jakarta Selatannya, bukan karena tanah kusirnya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Manusia itu dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Enggak ada tuh yang lebih mulia dari Eropa, dari Asia, dari Arab, dari Afrika. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan yang keempat, khusus buat kita umat Islam, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, bihablillah, dengan yang namanya tali Allah. Tali Allah itu yang namanya tali, satu titik dengan titik, itu namanya tali. Titik pertamanya adalah Al-Quran,
titik terakhirnya adalah al-hadis. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kepada titik yang pertama Al-Quran, dan berpeganglah kepada titik yang terakhir yang namanya al-hadis. Wa'tasimu bihablillah, yang dimaksud dengan hablillah, dia adalah syariatul Islam. Dia adalah yang namanya syariat Islam. Semua syariat Islam itu selalu ada dua dimensi. Ada dimensi spiritualnya kepada Allah, dan selalu ada dimensi sosialnya kepada sesama manusia, termasuk sholat berjamaah. Ada dimensi spiritualnya dan juga ada dimensi sosial. Dari mana kita bisa belajar persatuan dari sholat berjamaah ini? Hadirin, pertama, yang namanya sholat berjamaah ini, yang diangkat menjadi imam, yang diangkat menjadi pemimpin, itu adalah yang paling berkualitas. Ini laboratorium mengangkat pemimpin. Di Islam itu udah diajarin. Jadi laboratorium politik umat muslim itu ada di dalam sholat berjamaah. Mengangkat pemimpin sama dengan mengangkat imam di dalam sholat. Bagaimana kata baginda Nabi? Ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Seseorang diangkat menjadi imam di dalam sholat berjamaah karena dia punya kemampuan membaca Al-Quran yang paling baik, yang paling bagus. Itu makanya kalau mengangkat pemimpin yang paling bagus, seperti kita mengangkat imam nih. Ini laboratorium politik kita nih. Mengangkat pemimpin, sholat kita yang bacaannya paling bagus. Ustaz Agus pas jadi imam kita. Memang bacaannya yang paling bagus. Ini mengangkat pemimpin buku papa. Salah kita ngangkatnya, ya. Itu makanya angkat yang paling berkelas, angkat yang paling berkualitas tuh kalau di dalam sholat. Yang kedua, hadirin sekalian, melalui sholat berjamaah ini kita kemudian diajarkan untuk yang namanya taat sama pimpinan. Kalau dia udah dipilih, ya, mau bagaimana lagi? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Maka begitu Ustaz Agus sudah kita pilih dia menjadi imam, yang di belakang wajib taat ngikutin ustaz yang ada di belakang. Kenapa? Karena kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diikuti, diangkat karena memang harus diikuti. Dia baca wassamai wattariq, kita ikutin. Memang dia imam kita. Dia baca aro'aita, kita ikutin. Memang dia udah kita angkat untuk menjadi yang namanya imam. Luar biasa sekali itu laboratorium politiknya, laboratorium kepemimpinannya. Saking taatnya kita nih, coba dah hadirin. Ada imam yang berani sopnya lebih depan dari ustaz. Oh, ini lebih duluan ke depan. Nih Pak, tumit kita itu sedikit aja lebih maju daripada imam kita, batal sholat berjamaah kita. Hebat sekali Islam mengajarkan kepada kita, imam kita angkat di depan, kita wajib berada di belakang. Dia takbir, kita takbir. Dia ruku, kita ruku. Dia iktidal, kita iktidal. Luar biasa sekali. Yang ketiga, sebagai imam, dia nggak boleh otoriter. Ini bukan kerajaan. Kalau raja otoriter. Sholat berjamaah itu adalah laboratorium politik. Maka kata baginda Nabi, iza sholla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau kalian diangkat menjadi imam dan kalian menjadi imam bagi manusia di belakang, ringankanlah, jangan berat menjadi imam. Kenapa?
fa inna fihi sakimun wa do'ifun wa kabirun. Karena di belakang boleh jadi ada yang lagi sakit, di belakang boleh jadi ada orang tua, di belakang boleh jadi ada orang yang lemah. Hebat sekali laboratoriumnya. Kita diajarkan untuk bersatu. Imamnya punya etika, makmumnya di belakang juga kan punya etika. Makanya Pak nggak boleh di belakang batuk-batuk. Ya, batuk-batuknya itu gimana ya batuknya? Bukan batuk ini kalau orang dehernya deher alami nggak apa-apa. Ini kadang-kadang laki batuknya ketika itu berarti dia kesel, imamnya kelamaan kali maksudnya ya. Jadi jangan kita nasib kita nih Pak kalau jadi makmum, imam kita lama ini rezeki kita. Imam kita cepet ini rezeki kita. Kita nggak bisa protes. Kita hanya bisa protes kalau imamnya salah. Hebat sekali ya ajarannya di dalam Islam. Sehebat-hebatnya ustaz, sehabis-habisnya seorang penghafal Al-Quran, pada kondisi tertentu dia bisa salah, pada kondisi tertentu dia bisa lupa. Siapapun itu, maka ada mekanisme di belakangnya. Kalau imam salah, boleh dinasihatin di belakang. Subhanallah, masih salah juga. Subhanallah. Ya, harusnya tuh dia istilahnya baru banget rokaat yang ketiga, tapi sholat isya, tapi dia udah tahiyat akhir. Bapak nggak apa-apa. Subhanallah, dia masih tahiyat itu udah di atas. Udah 3 kali subhanallah. Jangan semuanya ya. Langsung subhanallah. Satu orang aja nih di sini nih. Satu orang aja. Subhanallah. Masih belum ngerti juga dia tahiyat kita mau pada diri. Bapak-bapak jangan ikut tahiyat, tetap harus ada yang kasih tahu. Nah, terakhir sebagai umat di belakang, kalau memang dia salah, boleh ada satu kalimat berdiri. Tapi satu kalimat diri, ya, jadi biar dia tahu diri nggak tahiyat, tapi jangan ditambahin diri, tolong nggak boleh disatuin diri, sehingga dia sadar, oh jadi harus berdiri. Hebat sekali Islam mengajarkan kepada kita melalui yang namanya sholat berjamaah. Nih, begitu sholat kedengeran, dikit kedengeran banget dikit, tuh gitu. Imamnya buang angin. Apa yang harus dilakukan? Imam harus sadar karena saya salah, saya udah buang angin. Itu makanya di masjid ada pintu ini nih, ada kamar ini, ada kamar ini. Itu fungsinya untuk apa? Untuk imam kalau buang angin masuk ke ruangan itu. Imam boleh masuk ke ruangan ini dan yang di depan langsung menggantikannya. Jangan mentang-mentang imam, memang kentutnya gede banget kalau mau minggir, ya nggak boleh. Itu hebat sekali Islam mengajarkan kepada kita. Dan paling terakhir, hadirin sekalian dari ujung sini sampai ujung sono, kalau sudah sholat berjamaah, mau pakai mukena hijau, mau kena pink, mau kena merah, mau kena hitam, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai gamis, kita tetap aja menjadi satu yang disatukan oleh yang namanya kepemimpinan imam. Oleh karena itulah berusahalah kita yang laki-laki sholatnya di masjid secara berjamaah, yang perempuan kalau ada kegiatan ini kemudian dia menjadi wajib. Ada sahabat namanya Abdullah ibnu Umar, cuman sekali doang ketinggalan sholat isya berjamaah, cuman sekali. Ya karena dia ada tamu di rumah, udah azan isya, tamunya belum juga mau pergi. Akhirnya dia melayani tamu. Begitu selesai tamunya pulang, dia ke masjid, sholat isyanya udah kelar. Dia cari masjid yang lain kali belum 7
kali sendirian. Karena satu sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali, maka dia bayar dengan sholat isya 27 kali. Dan ketika tidur dia bermimpi, dia naik onta, sahabat-sahabat yang lain pada naik onta. Onta sahabat dikejar, gak pernah berhasil. Dikejar, gak pernah berhasil. Maka kata para sahabat, sekencang apapun ontakmu mengejar kami, engkau tidak akan bisa mendahului ontak kami. Kata Abdullah bin Umar, kenapa memang? Karena kemarin engkau ketinggalan sholat isya berjamaah, sedangkan kami sholat isya berjamaah dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang digerakkan oleh Allah bisa menunaikan sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan sholat berjamaah kita akan menarik kita untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengguyur sesama kaum muslimin, sehingga melalui sholat berjamaah persatuan di tengah-tengah umat kita akan semakin meningkat dan semakin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.